Hai Sobat Bicara Hukum, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang tips menghadapi panggilan polisi. Siapapun menghadapi panggilan polisi dalam rangka pemeriksaan pasti akan merasa cemas. Cemas karena takut terlibat dan lain-lain. Namun secara psikologis memang kurang nyaman menerima panggilan apakah sebagai saksi atau tersangka. Agar dapat lebih nyaman saat Anda menerima panggilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga rasa kurang nyaman itu berkurang. Yang pertama, saat Anda menerima panggilan, lihat segala informasi yang ada dalam panggilan. 1. Lihat identitas yang dipanggil, apakah itu benar identitas Anda, untuk menghindarkan diri dari salah panggil. 2. Lihat status panggilan. Status panggilan ada dua, sebagai saksi atau tersangka. Status ini harus jelas sehingga Anda dapat menentukan dalam kapasitas apa Anda dipanggil. 3. Lihat dalam kasus apa Anda dipanggil, sehingga Anda dapat mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dan memperhitungkan posisi Anda dalam perkara tersebut. 4. Lihat kepada siapa Anda harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa dan jam berapa. Bila penyidik menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, Anda dapat menghubungi penyidik tersebut sekaligus menanyakan gambaran kasusnya ataupun koordinasi lebih jauh bila Anda menginginkan perubahan waktu atau hal-hal lainnya. Bila Anda dipanggil, hampir 99% Anda akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagaimana tertera dalam panggilan, dan dalam status apapun Anda, apakah saksi atau tersangka. Pemeriksaan oleh penyidik hanya sebatas suatu peristiwa yang Anda ketahui, lihat atau alami sendiri, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mencari referensi, cukup mengingat-ingat saja peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Bila Anda merasa perlu membawa dokumen atau barang lain yang berhubungan, silahkan dibawa, namun biasanya penyidik juga akan memberi kesempatan Anda untuk membawanya pada pemeriksaan berikutnya bila memang ada. 5. Temui penyidik pada tempat dan waktu yang ditentukan. Anda boleh ditemani kerabat atau siapapun untuk mendampingi Anda selama Anda menghadapi panggilan. Kalau Anda mau bawa pengacara akan lebih baik. Bila penyidik tidak ada saat Anda menghadiri panggilan, jangan buru-buru pulang karena nanti Anda dianggap tidak memenuhi panggilan. 6. Bila Anda tidak dapat hadir karena suatu hal pada waktu yang telah ditentukan, koordinasikan dengan penyidik untuk meminta perubahan waktu, misalnya bisa lewat telepon. Bila sakit, Anda dapat mengirim surat keterangan sakit dari dokter ke penyidik agar penyidik tahu dan dapat memperkirakan kapan akan memanggil Anda lagi setelah Anda sembuh. Polisi saat ini sudah lebih akomodatif dengan kesulitan macam itu. Sesuai undang-undang, Anda diberi kesempatan untuk 1 kali tidak hadir tanpa alasan. Lebih dari itu, penyidik dapat menjemput Anda dengan surat perintah membawa. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.